Jumpa lagi dengan saya Dr. Erna Bayu, SSD, SEMNNA, MPDK, MTH, MKes, DCL, DMIN. Saat ini saya berada di Puskesmas Takari. Saya mewakili dari IIK Strada Indonesia Kediri untuk mengunjungi dan mensupervisi serta monef untuk mahasiswa yang saat ini sedang praktek di Puskesmas Takari. Di sini kita akan bertemu dengan perwakilan dari Kepala Puskesmas yang kebetulan sedang rapat. Ini kita bertemu dengan Ibu Ria Chung. Jadi saudaraku yang terkasih, kita akan mewawancarai tentang Puskesmas Takari dan keistimewaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Perkenalkan, nama saya Katarina Maria Chung. Saya di sini sebagai tenaga promosi kesehatan dan saya juga baru bergabung di Puskesmas Takari kurang lebih selama 10 bulan. Nah, untuk gambaran wilayah Puskesmas Takari sendiri Ibu, kami di sini membawahi satu kelurahan dan juga 5 desa. Nah, yang kelurahan itu ada Kelurahan Takari, kemudian desanya itu ada Desa Oisusu, Desa Noelmina, Desa Benu, Desa Tuapanak, dan juga Desa Fatukona. Wilayah yang terluas dan juga sekaligus yang terjauh itu adalah wilayah Fatukona, dan juga yang berikut adalah Kelurahan Takari sendiri, dan yang paling kecil itu ada di wilayah Tuapanak. Nah, kemudian untuk di Kecamatan Takari sendiri mungkin saya kasih gambaran saja. Kami ada 2 puskesmas Ibu. Satunya kami Puskesmas Takari dan satunya Puskesmas Baigulir. Nah, kalau Puskesmas Takari itu yang seperti saya jelaskan terdiri dari 1 kelurahan dan juga 5 desa. Tetapi kalau Puskesmas Baigulir itu pemekaran dari Takari itu dia membawahi 4 desa. Untuk batas-batas wilayah sendiri Ibu, untuk batas timurnya itu kami berbatasan dengan Kabupaten Timur Tengah Selatan dari kami yang paling ujung. Kemudian untuk utara dan juga selatannya itu kami berbatasan dengan Kecamatan Fatuleu, dan juga untuk baratnya itu kami berbatasan dengan Tanini, Olnaneno, dan juga Wegnutu. Ya. Kemudian untuk gambaran pelayanan kesehatan kami di sini adalah Puskesmas rawat inap dan juga ada Ponet. Program-program unggulan apa yang ada di Puskesmas Takari? Kita akan kulik Ibu Ria. Baik, terkait dengan program unggulan kami itu lebih kepada pencegahan dan penurunan stunting. Kebetulan kami di sini data per Februari 2023 stunting kami sejumlah 321. Nah, untuk upaya yang kami lakukan selama ini adalah kami akan memberikan PNT, itu berasal dari kami sendiri Puskesmas, dan juga kami akan selalu bekerja sama dengan LSM atau pihak ketiga, dan juga membangun koordinasi yang baik dengan lintas sektor yang ada. Untuk saat ini kami sedang bekerja sama dengan LSM, boleh disebutkan ya, LSM Astra, yaitu mereka membantu kami untuk lebih kepada penanganan pada balita gizi kurang. Jadi untuk agar balita gizi kurang itu tidak menjadi stunting. Jadi untuk penanganan yang kami lakukan yaitu memberikan suplementasi zat gizi kepada anak yang gizi kurang itu. Baik, saya akan mengkulik lagi satu lagi tentang pelayanan KIA, karena mahasiswa IIK Strada ada di sini. Mereka adalah sebagian besar bagian dari staf yang ada di Puskesmas Takari. Tentunya mereka juga menyelenggarakan berbagai macam kegiatan terkait kesehatan ibu dan anak. Dan satu lagi, mereka juga berpraktek di puskesmas tempat mereka bertugas. Mohon diberikan gambaran bagaimana kondisi pelayanan kesehatan ibu dan anak di sini. Baik, terima kasih. Untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di sini kami memiliki Ponet.
dan itu 1 kali 24 jam pelayanan kami. Dan untuk jumlah ibu hamil kami per tahun 2022 itu sejumlah 312 ibu hamil dan semuanya mendapat pelayanan kesehatan. Dan untuk jumlah wusnya itu ada 2.818 ibu. Dan juga untuk persalinan yang ditolong nakes atau persalinan di Paskes itu sejumlah 297. Itu 1 tahun. Iya, untuk akumulatif dalam 1 tahun ibu. Ya. Dan untuk tenaga bidan kami di sini ada sejumlah kurang lebih 26 orang. Itu ada yang ASN, kontrak maupun sukarela. Saya ingin menanyakan bidan ASN pasti sudah jelas ya, nggak perlu dijawab. Mereka adalah bidan yang bekerja dan menjadi ASN. Baik itu yang digaji dari pusat maupun dari daerah. Tapi umumnya mungkin dari daerah ya. Saudaraku yang terkasih, kita sudah wawancara dengan Ibu Ria Chung, sudah mendapatkan banyak jawaban tentang program-programnya, dan saya yakin ke depan Puskesmas Takari memiliki program yang lebih baik lagi. Karena ini adalah puskesmas andalan di perbatasan antara Kabupaten Kupang dengan Timur Tengah Selatan. Terima kasih Ibu, mungkin lain waktu kita bisa bersua kembali dan saling berdiskusi. Kali ini kita akan bertemu dengan penanggung jawab klinik. Beliau adalah seorang bidan. Saya penasaran sekali dengan berbagai profesi bidan yang ada di sini dan perawat ya. Di sini tenaga kesehatannya ada perawat, ada bidan, kemudian dokter, analis, apoteker. Oke, lengkap sekali. Counseling ada? Counseling ada. Ada counseling juga. Dokter gigi, perawat gigi. Perawat gigi tidak, perawat gigi ada, dokter gigi tidak. Perawat gigi ada dan dokter gigi belum ada. Nah, ini PR buat teman-teman yang jadi dokter gigi di sini, silakan melamar di Puskesmas Takari. Baik, kita akan bertanya tentang nakes yang ada di sini. Ada berapa banyak nakes yang ada di sini dan nakes apa saja yang ada di sini? Saya ingin bertanya pada Bidanita selaku penanggung jawab klinik. Terima kasih. Di sini nakes, ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada analis, counseling, ada perawat gigi, ada apoteker juga. Kami di sini total semua nakes itu 63 orang, terdiri dari yang saya sebutkan tadi. Kalau bidan itu kami ada 24 orang. Itu termasuk bidan PNS, PTT, dan sukarela. Ya. Sementara kalau bidan perawat ada 14, itu juga termasuk perawat PTT, PNS, dan sukarela. Terus yang counseling itu ada 2 orang, dokter ada 2 orang, ada dokter PTT dengan dokter PNS. Terus perawat gigi juga ada 2 orang, 1 ASN, 1 sukarela. Terus analis 2 orang, analis sudah 2 orang karena 1 baru pindahan. Terus apoteker ada PNS 2 orang, PTT 1, dan PNS 2 orang, PTT 1. Sekarang saya akan menanyakan tentang bidan dan perawat sukarela. Ya, mohon dibantu dijelaskan agar semua masyarakat tahu kenapa mereka dikatakan perawat dan bidan sukarela. Ibu, terima kasih. Untuk bidan dan perawat sukarela kami di Puskesmas Takari, mereka masuk dengan membawa CV, tetapi mereka itu bekerja tidak menerima upah. Mereka hanya tidak menerima upah. Ya, mereka hanya bekerja sebagai sukarela, suka dan rela. Mereka juga tidak menuntut untuk diberikan upah. Ada berapa banyak bidan dan perawat sukarela di sini? Untuk bidan sukarela ada 6 orang, untuk perawat sukarela ada 4 orang. Tapi bagaimana masa depan mereka untuk kedepannya? Apakah bisa menjadi bidan kontrak atau mungkin ASN? Untuk mereka teman-teman yang sukarela punya peluang untuk jadi ASN dan juga kontrak. Mereka juga kalau ada pembukaan, mereka selalu ikut untuk tes masuk lamaran, ikut tes. Hanya mungkin belum waktunya, mereka belum
bisa diakomodir. Terus untuk kontrak juga, karena ini sistem tiap tahun tidak semua harus diangkat jadi kontrak, mungkin bertahap. Karena dilihat dari lama atau masa kerjanya sebagai sukarela itu berapa lama. Apakah bidan sukarela ini sama dengan bidan yang digaji dan ditanggung oleh desa? Untuk bidan desa itu mereka terima upah dari biaya anggaran desa. Setiap bulan itu mereka terima gaji. Jadi mereka kerja di desa, terus upahnya itu dibayar oleh anggaran desa juga. Baik, setelah kita tahu bahwa ternyata di sini ada bidan yang sukarela, itu membuat saya sangat terkejut dan sangat wow gitu ya. Ternyata tidak hanya di kota besar bidan ini magang dan diupahi oleh pemilik klinik atau bidan praktek mandiri dengan upah yang sekadarnya, tapi ternyata di sini juga ada yang memang tidak mendapatkan upah. Dan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita bersama untuk membawa teman-teman bidan yang sukarela ini menjadi bidan kontrak atau bidan yang PTT. Nah, siapa tahu dengan adanya YouTube ini, bidan-bidan ini bisa kita akomodir supaya mendapatkan upah yang layak. Bukan berarti karena puskesmas tidak bisa kasih upah, tidak. Tapi memang kondisi bidan di sini sudah penuh mestinya, sehingga anggaran untuk memberikan upah mereka nggak ada. Sedangkan mereka fresh graduate yang membutuhkan pengalaman. Nah, setelah mereka mendapatkan pengalaman dari Puskesmas Takari, harapannya adalah mereka bisa menjadi bidan kontrak atau bidan PTT, bahkan bidan ASN. Nah, saudara yang terkasih, kebetulan teman-teman dari Puskesmas Takari ini adalah bagian dari mahasiswi kami, dan Ibu Nita ini adalah calon mahasiswi yang kepingin saya tanyakan, kenapa kok memilih IKA Strada sebagai tempat belajar, ambil profesi? Jadi kenapa profesinya ambil di sini, tidak ambil di tempat yang lain? Terima kasih Ibu, saya sangat tertarik karena kebetulan teman saya juga ambil profesinya, bahkan ada yang S1 di IKA. Jadi saya lihat teman-teman saya, jadi saya juga ikut kepingin gitu loh mau belajar di IKA. Sekaligus karena IKA juga kasih kita kemudahan kita bisa kuliah lewat online. Jadi kita biar bisa di tempat, kita bisa mengikuti kuliah secara online. Itu juga membuat saya sedikit tertarik dengan ingin mendaftarkan diri di IKA Strada. Baik, jadi IIK ini memberikan perkuliahan online-offline ya. Iya. Tapi beliau tidak menginginkan yang masuk ke jalur reguler, di mana harus stay di sana karena mereka yang bekerja tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Kami memberikan perkuliahan secara online-offline di masa-masa kampus merdeka. Jadi ini adalah semata-mata memberikan kemudahan pada ASN untuk supaya mengembangkan dirinya sebaik mungkin, meningkatkan SDM-nya. Dan nyatanya banyak sekali yang tertolong oleh Institut Ilmu Kesehatan Surya Mitra Husada Kediri. Baik, satu lagi pertanyaan untuk Ibu Nita. Nah, bagaimana proses dari teman-teman IKA Strada yang sedang praktek ataupun kuliah di IKA Strada yang ada dalam Puskesmas Takari ini? Terima kasih untuk teman-teman yang praktek dari IKA Strada. Mereka melaksanakan kegiatan sebagaimana biasanya, seperti sementara bekerja, seperti itu. Terus kesannya kami juga senang ya, ada teman-teman yang datang praktek di Puskesmas Takari, apalagi teman-teman yang sekolah yang senior, itu juga mereka praktek tapi sambil mengajari, membantu kami juga, apalagi kami teman-teman sukarela, kami yang masih baru, kami juga bisa mendapat ilmu dari mereka. Sekalian mereka praktek, sekalian mereka juga membagikan ilmu kepada kami. Lagi mereka kan ada kuliah, jadi pasti punya update ilmu terbaru gitu. Kami juga sangat senang karena selama teman-teman mahasiswa praktek di sini, Ibu sudah datang
mensupport mereka, membimbing mereka selama mereka praktek. Dan di situ saya juga sangat tertarik dengan kehadiran Ibu, sehingga saya juga mau daftar di IKA Strada. Baik, saudara terkasih, ternyata IKA Strada ini sangat terkesan di hati teman-teman yang ada di sini. Salam sukses, salam hebat, salam hangat dari IKA Strada. Ibu, selamat bergabung di IKA Strada. Terima kasih. Puskesmas Takarin Mandirikan Jaya. IKA Strada Indonesia Kediri. Hebat, luar biasa. Yes, yes.